sahabat berbaju besi, pada kesempatan ini kami akan menceritakan sebuah film dokumenter requestan dari teman-teman untuk mengisi hari lebaran kalian. Berjudul The Sultan and the Saint. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang sultan dan seorang santo dalam memperjuangkan kehidupan untuk saling bertoleran antara umat beragama. Bermula pada tahun 1220 Masehi, ketika itu merupakan puncak dari Perang Salib yang terus berlangsung selama lebih dari 120 tahun. Pertemuan antara Sultan Muhammad Al-Kamil dan Santo Fransiskus nampaknya berhasil dalam usaha mereka meredam amarah-amarah manusia tentang peperangan di masa itu. Lalu bagaimana usaha mereka dalam meredam konflik yang berlangsung ratusan tahun ini? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Dimulai pada tahun 1095, Konstantinopel dihantui oleh pemberontakan dan berbagai upaya pembunuhan. Untuk itu, Kaisar Bizantium meminta bantuan kepada Paus di Vatikan agar memberinya pasukan bayaran dalam hal menjaga istana, sekaligus untuk memerangi umat Muslim yang terus menjadi ancaman besar. Namun, Paus tidak mengirimkan pasukan bayaran, melainkan pasukannya sendiri untuk memerangi umat Muslim dan menegaskan kekuasaannya serta menggabungkan dua gereja yaitu Katolik dan Ortodoks. Dimulailah Perang Salib pertama pada 1096 Masehi yang diserukan oleh Paus Pope Urbanus II. What you unleash then, going to take our holy sites from the... Korban awal dari Perang Salib bukanlah Muslim, melainkan umat Yahudi yang berada di Eropa. Alasannya sebab Yahudi bertanggung jawab atas kematian Yesus. Let them also follow him to battle. Pada tahun 1099, pasukan salib telah sampai di Yerusalem dan segera melakukan penaklukan dengan cara membunuh semua orang yang berada di sana, termasuk umat Islam, Yahudi, dan Kristen, hingga akhirnya berhasil merebut Yerusalem dari umat Muslim. Kemudian perang umat Islam dan Kristen terus berlangsung hampir 90 tahun dan pada tahun 1187 di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi, kota Yerusalem ditaklukkan kembali oleh umat Islam. Kemudian, di bawah keturunan Salahuddin Al-Ayyubi, lahir seorang anak bernama Muhammad Al-Kamil yang nantinya akan menjadi Sultan Mesir. Tumbuh dengan minat belajar yang tinggi, Al-Kamil dipersiapkan dengan baik melalui Al-Quran serta pelajaran-pelajaran umum lainnya. 15 tahun kemudian, ia pun menjadi penguasa Mesir ketika kesultanan mereka menghadapi krisis ekonomi dan meningkatnya ketegangan politik. Sedang di sisi lain, seruan Perang Salib kembali disebarkan di Eropa. Di salah satu kota Italia, kita diperlihatkan seorang pemuda kelas menengah bernama Francis. Meski dari kelas menengah, ia memiliki karisma tinggi dan sering berpenampilan layaknya bangsawan. Seperti para pemuda umumnya, Francis hidup dengan bersenang-senang. Namun, suatu saat ia mengikuti pertempuran kecil antara kota di Italia pada tahun 1202. Dalam pertempuran itu, Francis berhasil tertangkap dan dipenjara untuk mendapatkan tebusan dari ayahnya. Francis harus menunggu selama 1 tahun untuk bisa terbebas. Hingga badannya menjadi kurus dan sifat foya-foyanya mulai berubah menjadi lebih dewasa. What was he being called to? Pada tahun 1207, Francis memilih hidup menyendiri dan berjalan dari desa ke desa hingga pada suatu hari ia bertemu dengan para penderita kusta, penyakit yang amat ditakuti pada abad pertengahan. Akan tetapi dari sini Francis mulai melihat tentang kesetaraan manusia, di mana kita semua adalah manusia dan untuk itu kita harus saling menyayangi. Dari sini Francis mulai menyuarakan perdamaian, hingga banyak orang yang tertarik dengannya lalu mengikutinya. Perang
perang salib diserukan oleh Paus Innocent III, dan segera di tahun 1204 pasukan salib mendatangi Konstantinopel untuk menandai perang baru di Tanah Suci. Namun pasukan salib yang tiba malah menyerang dan menghancurkan Bizantium. Untuk menjaga keuntungan antara Katolik dan Ortodoks, Paus Innocent III mengirim Kardinal Pelagius sekaligus untuk menghentikan niat para petinggi Yahudi yang ingin kembali ke tanah mereka. Pada tahun 1218, pasukan salib menuju ke Mesir, ke kota Damietta, yang merupakan salah satu pertahanan umat muslim yang berpengaruh. Jika mereka bisa menguasai Damietta, maka Mesir akan sangat mudah untuk ditaklukkan. Ekspansi ini dipimpin oleh Oliver, yang sangat ahli di bidang senjata dan strategi perang. Hostile land was achieved without any loss of blood. Al-Kamil yang mengetahui kedatangan pasukan salib segera menuju Damietta, dan karena jumlah pasukan lebih sedikit, Al-Kamil membentuk pertahanan saja serta terus mengirim pesan perdamaian kepada pasukan salib. Di sisi lain, Prancis juga terus memperingati para prajurit agar mendahulukan perdamaian. Namun tindakannya tidak pernah dihiraukan hingga akhirnya perang di Damietta tidak terhindarkan. They hardened their hearts and refused to turn back. Di pertempuran pertama, pasukan salib kalah dan korban jiwa bergelimpangan dari kedua sisi. Hal ini membuat Al-Kamil kembali menyuarakan perdamaian meski mereka telah menang. Meski mendapat sedikit pertentangan dari para petingginya, Al-Kamil tetap bersikeras untuk mengajukan surat perdamaian. Akan tetapi, Kardinal Pelagius yang sangat berpengaruh di kamp prajurit salib terus memprovokasi agar tidak menerima perdamaian itu. Kemudian Prancis datang dan meminta izin kepada Pelagius agar ia diberi kesempatan pergi menemui Sultan Al-Kamil, lalu mendiskusikan tentang tawaran perdamaian itu. Meski sempat mendapat penolakan, Pelagius berubah pikiran dan mengizinkan Prancis bertemu langsung dengan Sultan. I'm sure that you won't. Wait, please! Please! Wait! Saat pertama Prancis bertemu Sultan, ia meminta agar diizinkan berkhutbah di hadapan Sultan. Sultan yang memang memiliki jiwa toleran tidak menolak hal itu. Prancis kemudian diizinkan tinggal beberapa minggu untuk melihat-lihat seperti apa umat muslim itu. Sebab apa yang ia ketahui tentang rumor yang berada di Eropa, jika muslim sangat kejam, pembangkang, dan mirip seperti binatang buas. Akan tetapi, ungkapan-ungkapan itu tidak dilihat oleh Prancis, dan malah ia terkejut ketika Muslim mengadakan sholat 5 kali dalam sehari. Untuk membuktikan kebenaran Injil, Prancis meminta izin kepada Sultan agar diberi kesempatan berjalan di atas api. Namun, Sultan menolaknya dan menyuruh Prancis bebas untuk berkhutbah di antara umat Muslim. Dari banyaknya pengalaman baru yang ditemui Prancis, ia pun lebih yakin kepada hal esensial manusia yang harus hidup saling berdampingan dengan damai. Dari sini juga nampak kedekatan Sultan Al-Kamil dan Prancis semakin terasa. Sepulangnya Prancis ke kamp pasukan salib, ia terus merayu Kardinal agar memenuhi tawaran perdamaian. Namun Kardinal menolak, apalagi tidak akan berlangsung lama, bala bantuan pasukan akan tiba. Prancis pun tidak dapat berbuat apa-apa dan kembali ke Italia. Di sana ia sakit-sakitan, namun sempat menulis beberapa buku penting. Sedang di sisi lain, pasukan salib kembali melakukan penyerangan besar-besaran hingga membuat Sultan Al-Kamil harus mundur dari Damietta.
Singkatnya, para pasukan salib berhasil mengambil alih kota. Party of Christian troops, Crusader troops goes and Di sini, kardinal mulai berpikir jika mereka sebentar lagi akan menaklukkan umat Islam dan menguasai Mesir. Ia kembali mengiring pasukan salib menuju Kairo. Akan tetapi apa yang terjadi? Rupanya di tengah perjalanan para pasukan salib tidak memperhatikan keberadaan geografis, di mana pada saat itu Sungai Nil mengalami penguapan, dan kejadian itu dimanfaatkan Sultan Al-Kamil untuk membanjiri Mesir. Alhasil pasukan salib harus memadamkan tekad mereka karena telah kalah. Di sisi lain, Al-Kamil terus didesak para petingginya untuk mengakhiri pasukan salib. Jika mereka melakukan penyerbuan, maka bisa dipastikan pasukan salib akan lenyap di tempat itu. Namun Sultan Al-Kamil memikirkan hal lain yang lebih manusiawi. Ia tidak melakukan penyerangan, melainkan mengirimkan bantuan makanan setiap harinya kepada pasukan salib yang terjebak banjir. Karena sifat baik itu, akhirnya membuat pasukan salib tidak bisa berkata apa-apa lagi dan mengakhiri perang dengan perjanjian damai, di mana keberadaan Yerusalem telah disepakati dengan syarat-syarat yang ada sebagai salah satu tanda perdamaian. Pada akhirnya toleransi antara umat beragama mulai menghapus dinding-dinding pembatas dan membuat umat manusia bisa hidup tentram dan saling berdampingan. Tentang Saint Francis, 7 tahun setelah peristiwa Damietta, ia meninggal dunia, dan 2 tahun setelahnya Francis diangkat menjadi santo atau orang suci. Sedang Sultan Muhammad Al-Kamil masih terus memerintah hingga 20 tahun sebelum ia wafat, dan film pun selesai. Sangat banyak pelajaran berharga dari film dokumenter ini yang bisa kita ambil hikmahnya, terutama dalam hal toleransi antara umat beragama yang seharusnya selalu kita pegang teguh, agar tidak ada lagi konflik yang tidak kita harapkan. Semoga video kami kali ini dapat memberi banyak manfaat, setidaknya dapat menghibur teman-teman sekalian. Kami pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.